Halo, kembali lagi di channel gue, Ibagas. Jadi hari ini gue akan berbagi cerita, berbagi pengalaman perihal bagaimana bekerja di Jakarta. Mungkin dari beberapa teman-teman job seeker atau teman-teman perantau yang ingin mencari kerja, tepatnya di beberapa daerah di Indonesia, bertanya-tanya bagaimana pengalaman bekerja di Jakarta ataupun ada kalian yang terbayang-bayang bahwa bekerja di Jakarta itu adalah sebuah mimpi buruk atau hal terburuk yang ada di hidup kalian. Perkenalkan sebelumnya, nama gue Bagas. Gue bekerja di salah satu perbankan di Indonesia dan di bagian IT lebih tepatnya, dan di kantornya berlokasi di Jakarta Selatan. Baik, gue mungkin di sini tidak merekomendasikan ataupun tidak menyuruh kalian untuk bekerja di Jakarta, tapi gue berbagi pengalaman, berbagi cerita aja kenapa gue bisa mengambil tawaran bekerja di Jakarta ataupun gimana rasanya gue setelah bekerja di Jakarta. Nah, mungkin banyak dari beberapa kalian yang ataupun yang belum terbiasa merantau ataupun sudah pernah merantau tapi belum pernah merantau di Jakarta, atau terbayang-bayang bahwa dari omongan-omongan orang lain bahwa Jakarta itu sangat menyeramkan, Jakarta itu sangat nightmare gitu lah. Kehidupannya keras, kemudian orang individualis mungkin, atau persaingannya ketat. Mungkin banyak yang dari orang-orang atau orang-orang terdekat kalian maupun teman maupun sanak keluarga yang berkata hal demikian. Oke, gue klarifikasi bahwa itu semua tergantung dari kita, bagaimana kita menyikapinya. Gue sendiri sebelumnya gue kerja di Surabaya, kemudian gue kerja di Medan, kemudian gue kerja di Tangerang, dan terakhir di Jakarta ini. Gue pribadi di Jakarta ini sudah bekerja selama hampir kurang lebih 2 tahun. Dan apa yang gue rasain, mungkin banyak hal yang bakal gue ceritain. Mix bercampur lah gitu. Rasanya seperti apa kerja di Jakarta. Dan mungkin gue akan menanggapi beberapa pernyataan yang sudah kalian pernah dengar, mungkin dari teman-teman kalian atau semacamnya gitu. Nah, kerja di Jakarta itu rasanya hampir sama dengan kerja di gue pribadi, sama kerja di semua tempat menurut gue. Karena apa yang gue dapat dan apa yang gue kerjain tuh hampir kurang lebihnya sama. Maksudnya begini, seperti jam kerja, kemudian seperti beban kerja itu sama. Gue bilang sama, karena gue sendiri di IT, jadi kurang lebihnya semua bergantung kepada user. Nah, di 4 perusahaan yang berbeda itu, 4 lokasi itu gue ngerasain kurang lebihnya sama, karena apa ya gimana kita menanggapinya gitu. Dan jika dibilang kenapa gue bisa bertahan, karena mungkin gue ada pengalaman merantau gitu loh. Sebelumnya gue kuliah di Bandung, jadi gue asli dari Surabaya, jadi gue pernah merasakan gimana caranya hidup sendiri. Apa yang banyak hal yang akhirnya bikin gue untuk bertahan tuh, salah satunya kemandirian, sifat apa ya, yang bakal lu terutama perantau yang sering banget buat kerja ataupun sekolah dari awal, yang akan lu nggak experience yang bakal lu dapat tuh yaitu mandiri itu. Maksudnya lu nggak akan bergantung kepada orang lain, entah itu orang tua, entah itu teman. Ya ibarat gua kecil di Jawa Timur, kemudian dari sekolah sampai terakhir kuliah di Bandung, gua nggak akan bisa bergantung pada teman-teman gua yang ada di Jawa Timur, dan gua harus bergerak sendiri di Bandung seperti itu. Nah, Jakarta ini sangat apa ya, satu tempat
terutama ibu kota di Indonesia yang mungkin notabene banyak yang orang mengatakan bahwa ibu kota itu mengerikan, ibu kota itu challenge-nya tinggi, pressure-nya tinggi. Ya, kurang lebih hampir semua tempat sama. Tapi yang membedakan adalah mungkin kalau misalkan kita bekerja di tempat tinggal atau dekat tempat tinggal, dekat rumah atau semacamnya, mungkin experience didapat memang beda. Mungkin kalau di tempat tinggal, kita setiap hari bisa bertemu dengan keluarga, kita setiap hari bisa tidak mengeluarkan sepeser untuk misalkan tempat tinggal, ataupun biaya untuk hidup yang nggak akan kalian dapat ketika kalian merantau di Jakarta misalkan. Tapi perihal pekerjaan itu memang kurang lebihnya sama. 8 jam juga sama jam kerjanya. Mungkin kenapa Jakarta kelihatan seperti sangat sibuk atau sangat mengerikan ya? Karena hampir semua perusahaan yang ada di Indonesia pasti tersentralize di Jakarta. Tersentralize dalam artian bahwa hampir semua perusahaan pasti punya cabang, entah itu kantor pusat, entah itu kantor cabang, kantor marketing, atau semacamnya yang ada di Jakarta. Nah, akhirnya banyak sekali kompetitif di sana karena banyaknya perusahaan itu, jadi persaingannya mungkin besar. Akhirnya yang membuat banyak tekanan dari perusahaan entah atau semacamnya gitu. Tapi gue mengartikan di sini tekanan itu tidak semuanya memang negatif. Mungkin impact-nya adalah ke beban pikiran, entah itu fisik, entah itu apa. Dan kalau memang lama-kelamaan itu menjadi hal yang negatif. Tetapi kita tergantung maksudnya gimana kalian menyikapinya. Bahwa kalau misalkan kalian berpikiran work-life balance ataupun kerja itu kerja, kehidupan itu kehidupan, ya kalian nggak akan merasakan yang namanya pressure di situ. Nah, gue tadi udah 2 tahun kerja di Jakarta. Yang gue rasain mungkin selama kerja di Surabaya adalah karena gue pulang pergi, jadi capeknya mungkin di fisik ya waktu itu, waktu di Surabaya. Tapi apa yang nggak gue dapet di Surabaya dibanding Jakarta adalah etika kerja, kemudian teamworknya, kemudian behavior antara personality orangnya. Jadi maksudnya mungkin tiap orang ada, karena Jakarta itu kumpulan dari beberapa daerah yang berkumpul di satu tempat. Misalkan ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Jadi mereka bersatu untuk menyatu, maksud gue menyatu di satu tempat yaitu Jakarta. Mungkin experience yang didapat tuh berbeda. Kalian akan menemui beberapa karakter yang ada di masing-masing tempat tersebut yang tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain, yang belum pernah kalian temui, yang belum pernah kalian dapat, seperti itu. Akhirnya yang membuat akhirnya lu mengetahui bahwa tiap person itu punya, tiap orang itu harus diketahui gitu personalitinya. Jadi nggak harus disamaratakan semua, tetapi kita harus membedakan ataupun kita harus bisa memilah mana yang kiranya harus harus diperlakukan seperti ini, harus diperlakukan A, diperlakukan B, diperlakukan C. Jadi apa ya? Nggak semua orang itu sama gitu yang kalian temui di Jakarta mungkin ya. Ataupun di tempat kalian yang sekarang juga bisa jadi. Di Jakarta ini memang sangat apa ya, semuanya itu serba ada gitu. Transportasi ada, kemudian tempat hiburan ada, tempat nongkrong ada, tempat untuk istirahatnya macam-macam. Maksud gue hampir semuanya ada karena ibu kota ya, dekat dengan pemerintahan, kemudian dekat dengan infrastruktur. Nah, akhirnya kenapa Jakarta itu sangat maju di Indonesia. Nah, kalau dari segi
karir mungkin ya. Mungkin kita bahas dari segi karir, bahwa di Jakarta itu kenapa karirnya dipertanyakan. Maksud gua, kenapa karir di Jakarta itu selalu orang bilang, oh karir di Jakarta itu bisa cepat. Misalkan ada yang bilang bisa cepat, ada yang bisa bilang itu lambat, ada yang bisa bilang macam-macam lah. Kenapa karirnya jelas? Ada yang bilang itu jelas, ada yang bilang itu nggak jelas, ya macam-macam. Kenapa banyak anggapan bahwa karir di Jakarta itu sangat menjadi perhatian, pusat perhatian? Karena ya seperti yang gue bilang tadi, banyak dari perusahaan yang ada di Indonesia itu membuka cabang di Jakarta, kemudian ada yang berkantor pusat di Jakarta. Maksudnya mereka itu karena ibu kota gitu. Jadi misalkan ada orang luar ataupun semacamnya, pasti yang mereka tahu adalah ibu kota. Indonesia is a Jakarta misalkan. Jadi mau nggak mau cara menarik customer itu pasti apa-apa di Jakarta gitu. Jadi kenapa Jakarta sangat karir di bagian karir itu sangat melejit gitu loh, karena ya hampir semuanya itu di Jakarta gitu. Memang banyak apalagi kantor pusat ya. Salah satu perusahaan misalkan punya kantor pusat di Jakarta, pasti segala sesuatunya diatur di kantor pusat gitu. Jadi misalkan dari staff, dari manajemen, ataupun dari board of management pasti bekerjanya di kantor pusat gitu. Tersentralisnya di kantor pusat. Jadi kenapa karir di kantor pusat di Jakarta itu sangat petnya tuh ada gitu. Jadi kelihatan gitu loh. Misalkan kalian punya action ataupun semacamnya, akhirnya bisa dilihat oleh orang kantor pusat. Dan untuk dari karir memang tetap bergantung pada individu yang jelas. Ada beberapa faktor yang membuat kalian bersemangat kerja di Jakarta, ataupun ada beberapa faktor yang bikin kalian malas-malasan kerja di Jakarta. Gue jujur aja mungkin di Jakarta ini memang agak kompetitif karena apa ya, orang berusaha untuk tampil gitu. Dan memang nggak semua perusahaan seperti itu dan nggak semua orang seperti itu gitu. Cuma mungkin kalian akan menemui beberapa hal yang kan seperti itu yang membuat kalian itu secara nggak langsung ya, kalian bisa membedakan mana orang yang memang bekerja dan mana orang yang tidak bekerja tetapi pengen ada pengakuan atau semacamnya. Ya banyaklah karakter yang bisa kalian dapat di Jakarta gitu. Dan gua rasa untuk input dan output dari kerja di Jakarta, misalkan dari segi beban pekerjaan, itu memang bergantung kepada kita dan bergantung pada perusahaan. Memang tidak munafik gitu. Ada beberapa perusahaan yang meras karyawannya ada, kemudian ada beberapa perusahaan yang memfasilitasi karyawannya ada, mensejahterakan karyawannya ada. Ya memang itu nggak bisa kita pilih gitu loh, karena itu bergantung kepada kebijakan perusahaan dan bergantung kepada environment yang ada di perusahaan, lingkungannya, yang akhirnya bikin kita belajar gitu di sana. Secara ilmu memang apa ya? Almost hampir semua berita, hampir semua informasi, semua pasti ada di Jakarta karena informasi perusahaan, entah informasi kompetitor, entah itu informasi pendapatan perusahaan, entah informasi misalkan informasi terbaru tentang perusahaan, punya teknologi, punya produk baru atau semacamnya pasti ada di Jakarta karena ya itu yang tadi gue bilang, karena di kantor pusat gitu loh. Pasti semuanya disampaikan di sana. Dan untuk secara finansial mungkin ya, tempat tinggal ataupun pendapatan memang berbeda-beda. Gue sempat beranggapan bahwa biaya hidup itu di Jakarta memang tinggi. Tetapi ternyata ketika di lapangan, gue saat kerja di Surabaya, kemudian di Bandung,
di Medan hampir semuanya tuh 11-12 gitu. Mungkin kalau dibilang dibanding tempat tinggal gue di Jawa Timur memang jauh ya. Karena Jawa Timur UMK-nya ada beberapa wilayah yang tinggi, ada yang rendah. Nah, biaya hidup di Jakarta itu kurang lebih sama dengan, dari pengalaman gue, sama dengan Surabaya. Kalau di pusat ya, Surabaya, Medan, sama Bandung. Gitu sih, hampir kurang lebihnya sama. Biaya makan, kayak misalkan gue makan di Surabaya tuh nasi ayam masih belasan ribu ya. Belasan ribu, nggak sampai 15 ribu. Dan ketika gue makan di Jakarta, kecuali ya makan di Jakarta yang maksudnya kalian bisa milih gitu loh. Misalkan di jalan di warteg ataupun di apa, ya masih 15 ribu sih, kurang lebihnya sama. Kecuali kalau misalkan kita makannya di mall, ya beda cerita lah ya, bisa sampai 3 kali lipatnya gitu kalau untuk sekedar makan. Ya sebenarnya tergantung kita milahnya gimana. Untuk tempat tinggal memang Jakarta memang agak langka gitu untuk mencari tempat tinggal yang misalkan hemat di kantong tapi nyaman. Ya semua ada pertimbangannya sih, pasti ada uang ada rupa gitu. Tapi bukan berarti nggak semuanya itu mahal gitu, enggak. Ada beberapa wilayah mungkin di Jakarta yang bisa kalian cari yang menyediakan tempat tinggal yang murah gitu. Ataupun jika memang terpaksa nggak bisa tinggal di Jakarta, kita bisa tinggal di beberapa wilayah yang terdekat dengan Jakarta, misalkan Tangerang, misalkan di Bekasi. Itu masih ada beberapa tempat tinggal yang murah di sana. Misalkan kita sudah mentok gitu, nggak bisa nyari tempat di Jakarta yang murah, ya kita bisa tinggal di sana. Dan memang moda transportasinya itu semuanya hampir ada untuk wilayah Jabodetabek ya. Jadi kalau misalkan kita di Tangerang tapi kerja di Jakarta, kita bisa naik KRL, kita bisa naik busway, itu hampir semuanya itu ada. Dan transportasinya juga nggak mahal. Ada yang 2.000, ada yang 3.000, sampai di tempat pun ada yang 2.000, ada yang 3.000 gitu. Jadi kalian jangan takut dengan biaya hidup sih. Gue pribadi hampir merata-rata, misalkan makan sehari itu gue bisa 30.000, bisa 40.000 sih. Nggak lebih dari 50.000 lah mentok-mentok ya. Dan menurut gue itu fair gitu. Maksudnya gue bisa 2 kali makan, gue bisa jajan dan macam-macam lah. Akhirnya gue rasa, oh Jakarta sama aja dengan tempat-tempat yang lain. Tapi tetap kalau misalkan semua bergantung dari pendapatan kita dapat juga ya. Cuma itu gue hitung secara kasaran gitu. Kalau gue bisa makan 3 kali, 2 kali, ya estimasinya seperti itu. Di angka 30, 40, maksimal di 50 seperti itu. Buat banyak hal yang bisa kalian dapat di Jakarta itu. Salah satunya tadi yang mandiri, kemudian pengalaman yang gak akan kalian dapat. Kemudian kalau bilang masalah gaji ya, mungkin kompetitif gitu lah kalau di Jakarta. Gue ngerasa sih kalau harusnya di kantor pusat ataupun di kantor cabang Jakarta pasti mengikuti dengan UMK pasti. Misalkan UMK Jakarta sekarang 4,3 sekian atau 4,2 sekian. Nah, semuanya itu pasti insya Allah mungkin tercukupi ya, tergantung dari standar gaya hidup kita. Bukan berarti uang itu cuma sekedar masuk keluar, masuk rekening, keluar rekening, bukan seperti itu. Maksudnya semua langsung habis, enggak. Kalian tetap bisa nabung, kalian tetap bisa berbelanja, tapi ya faktornya adalah kalian sendiri. Bukan menyalahkan Jakarta sih. Menurut gue juga, misalkan kalau kalian mau belanja atau misalkan mau hiburan, ya banyak di Jakarta yang bisa kalian pilih gitu loh. Misalkan di Jakarta ada mall, misalkan ada Grand Indonesia, kemudian ada Plaza Indonesia. Tapi kan kalau misalkan kalian menyesuaikan, misalkan ya kalian bisa di Blok M ataupun bisa di Mangga 2
ya bisa di Tamrin, ya macam-macam lah. Sama lah, pasti semua daerah sama. Pasti dia punya untuk ekonomi tinggi, ekonomi menengah, ekonomi rendah pasti ada semua. Kalian jangan takut ke Jakarta, menurut gue itu sih. Dan kalian akan dapat experience yang gak akan kalian dapetin dimanapun gitu. Maksudnya semua tempat berbeda gitu. Karena gue mengatakan seperti itu, karena semua tempat berbeda. Apa yang gue rasain di Medan, gue rasain di Surabaya, gue rasain di Jakarta itu pasti beda. Dan apa ya, banyak hal yang bisa kalian dapat gitu kalau di Jakarta. Misalkan ada demo, misalkan ada politik atau semacamnya, ada event atau apa, pasti nomor satu di Jakarta. Gue merasakan pasti menakutkan, tapi nyatanya juga enggak, tergantung dari kalian gitu. Ya biasa-biasa aja, sama aja. Dan gue belum bisa mengatakan bahwa Jakarta menjadi tempat tinggal gue selama-lamanya. Karena gue masih meniti karir di sini. Oke, mungkin sekian dari sharing cerita gue perihal kerja di Jakarta. Jika kalian ada pertanyaan dan jika kalian ada ingin yang ditanyakan, didiskusikan dengan gue, silakan komen di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik like. Dan jika kalian tidak suka, klik dislike. Terima kasih, selamat malam, dan thank you for watching.